Wacana pemilu 2024 ditunda kembali mencuat. Terbaru, Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Pusat mengetok palu pemilu 2024 ditunda hingga 2025. Keputusan tersebut tertuang dalam putusan perdata yang diajukan Partai Prima dengan tergugat Komisi Pemilihan Umum, menghukum tergugat KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilihan umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan pemilihan umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari. Vonis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu menambah daftar wacana penundaan pemilu 2024. Berikut sejumlah pihak yang pernah menggaungkan agar pemilu ditunda. 1. Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono. Wacana penundaan pemilu 2024 kembali bergulir pada awal Februari lalu. Usulan itu dihembuskan lagi oleh pelaksana tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 oleh Muhammad Mardiono. Sosok yang juga menjabat sebagai utusan khusus Presiden bidang kerjasama pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan itu awalnya menilai masyarakat tidak terlalu antusias menyambut pemilu 2024. Dia juga mengaku sempat berkeliling ke 30 provinsi dan melihat masyarakat lebih peduli pada pemulihan ekonomi ketimbang pemilu. Beliau berkata, antusiasme masyarakat menanggapi pemilu itu saya lihat tidak begitu respon tinggi, tetapi agak dingin. Mardiono mengingatkan Indonesia termasuk negara yang masih pada tahap recovery dari trauma pandemi COVID, sehingga menurutnya pelaksanaan tahun politik jangan sampai merusak pemulihan masyarakat dari trauma usai hadapi 2 tahun belakangan akibat COVID. Jangan sampai tahun politik ini mengganggu pada situasi masyarakat atau rakyat yang masih trauma itu. 2. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Airlangga Hartarto merupakan salah satu pihak yang mendukung wacana tersebut. Bahkan pihaknya mengatakan wacana penundaan pemilu ini merupakan aspirasi dari masyarakat. Hal ini disampaikan Airlangga sesuai bertemu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. 3. Ketua Umum Partai PAN Zulkifli Hasan. Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN Zulkifli Hasan juga pernah menyatakan dukungan atas usulan penundaan pemilu 2024. Menurut sosok yang akrab dipanggil Zulhas itu terdapat sejumlah alasan dirinya mendukung usulan tersebut, antara lain soal angka kepuasan terhadap pemerintah Jokowi. Berbagai survei menyebut angkanya yaitu kepuasan terhadap Jokowi di atas 73%, ujar beliau. Presiden Jokowi masih harus menjabat setelah 2024. Menurut Hasan, karena pertama, situasi pandemi yang masih berlangsung dan memerlukan perhatian khusus, lalu kondisi perekonomian yang belum stabil, sehingga pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat masih perlu melakukan pemulihan. Perkembangan situasi konflik global yang perlu diantisipasi, diantaranya perang Rusia-Ukraina dan tidak menentunya harga minyak dunia. 4. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Wacana penundaan pemilu 2024 juga pernah diutarakan Ketua Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin. Wakil Ketua DPR RI itu mengusulkan agar pemilu 2024 ditunda selama 1 atau 2 tahun. Saya mengusulkan pemilu 2024 ditunda 1 atau 2 tahun. Usulan ini akan saya sampaikan ke pemimpin-pemimpin partai dan presiden, ujar Muhaimin. Menurut Muhaimin, wacana itu terlintas olehnya usai bersua dengan pelaku usaha mikro, pengusaha dan para analisis ekonomi dari berbagai perbankan di ruang delegasi DPR. Mereka memprediksi Indonesia akan mengalami momentum perbaikan ekonomi usai 2 tahun pandemi. 5. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Luhut merupakan salah satu pihak yang mendukung penundaan pemilu 2024. Dalam sebuah video wawancara yang diunggah YouTube, Luhut mengklaim memiliki data bahwa wacana penundaan pemilu didukung oleh 110 juta warganet.
Ia menepis tudingan sejumlah pihak yang meragukan validitas data tersebut maupun tudingan yang menyebut bahwa big data itu tidak benar. Ya, pasti adalah masa bohong, kata Luhut usai menghadiri acara kick-off Presiden G20 2022 di Hotel Grand Hyatt Jakarta.